Hai Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat bertemu lagi dengan saya Miss Sisil dalam podcast kedua KBTK Budi Utama. Podcast kedua kali ini akan ngobrolin tentang tunda atau lanjut. Akhir-akhir ini, khususnya di masa pandemi ini, banyak orang tua yang merasa mulai galau. Wah, pandemi gini, anak saya lanjutkan untuk sekolah atau nanti dulu ya, mengingat kesehatan dan bahaya juga untuk anak-anak. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber. Narasumber ini kita datangkan dari luar sekolah kita. Ada Ibu Agnes di sini. Bu Agnes akan memperkenalkan diri. Silakan Ibu Agnes, monggo. Salam sejahtera Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Agnes. Saya bekerja di Universitas Sanata Dharma, yaitu di Fakultas Psikologi. Saya mendalami di bidang psikologi perkembangan. Terima kasih Bu Agnes untuk perkenalannya. Nah, pas banget ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bu Agnes ini adalah pakar di perkembangan anak. Pas sekali dengan obrolan yang akan kita obrolin kali ini, yaitu tentang anak-anak KBTK. Bu Agnes, siang ini saya akan ajak ngobrol-ngobrol asik sama Bu Agnes tentang Golden Age Ibu Agnes. Golden Age itu sudah sering kita dengar sih, tapi untuk secara khusus itu tentang apa sih? Banyak orang bicara Golden Age nih, Golden Age itu penting buat anak-anak. Nah, itu apa sih Bu sebenarnya Golden Age itu? Golden Age itu kita sebenarnya sering dengar ya, Golden Age itu ya, masa keemasan gitu. Nah, tetapi kalau di dalam konteks perkembangan anak ya, Golden Age itu atau masa keemasan anak itu artinya bahwa perkembangan anak di usia Golden Age itu memang pesat gitu ya, masa keemasan perkembangan anak, masa di mana perkembangan itu pesat gitu. Artinya seperti itu ya. Nah, Golden Age ini memang ada di usia dini ya. Jadi sejak mulai anak itu bayi sampai kira-kira prasekolah ya, 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, kenapa kok di masa kanak-kanak awal ini dianggap sebagai Golden Age? Saya kira ada dua hal yang membuat sebutan itu ya, memunculkan sebutan itu. Yang pertama adalah secara biologis ya, jadi perkembangan otak. Pada usia awal itu memang perkembangan otak juga pesat ya, tepatnya itu sel syaraf itu sedang sangat banyak bertumbuh ya, terbentuk. Jumlahnya paling banyak di usia itu, khususnya sel syaraf yang berhubungan dengan fungsi kognitif. Jadi sensori juga ya. Jadi sel syaraf yang dia fungsinya itu menerima stimulus banyak dari lingkungannya, melalui mengamati, melihat, melalui mendengar, seperti itu sedang berkembang pesat, sehingga memang banyak stimulus atau pengetahuan yang bisa diserap anak. Itu yang pertama. Yang kedua, secara karakteristik perkembangan anak itu sendiri. Jadi kira-kira 5 tahun pertama itu dari mulai bayi, begitu dia sudah bisa dengar, bisa melihat gitu ya, muncul dorongan untuk eksplorasi anak itu ya. Jadi dari mulai bayi dia eksplorasi botol yang dipegang gitu ya, orang-orang yang mendekat dia lihat, dia amati, sampai usia dia bisa jalan, bisa lari, bisa menyentuh apapun, itu semakin kuat dorongan itu untuk eksplorasi gitu. Jadi muncul juga yang namanya inisiatif ya. Inisiatif itu dorongan untuk menguasai hal-hal gitu. Jadi dia mengandalkan diri sendiri untuk mengetahui banyak hal di sekitarnya. Kemudian keingintahuannya menjadi besar. Nah, karakteristik ini dengan yang secara biologis memang otak itu sedang berkembang, tumbuh sangat pesat. Nah, ini kemudian menjadikan anak di usia dini ini di sepanjang rentang usia manusia ini menjadi paling banyak belajar gitu ya. Dia tidak hanya objek, tapi dia belajar
menafsirkan ya, jadi ini apa gitu. Kemudian ini disebutnya apa, dia belajar kosakata juga banyak sekali di situ. Kemudian golden age itu sebenarnya nggak cuma perkara kognitif ya, tetapi juga anak itu belajar tentang keterampilan sosial emosi juga. Nah itu yang sering dilupakan gitu. Jadi nggak cuma perkara kognitif ya, perkara belajar pengetahuan, tetapi juga golden age ini masa dimana ini sangat strategis untuk mendampingi anak dalam membentuk karakternya gitu. Jadi kalau ada sesuatu di golden age ini juga nanti perkembangan sosio emosinya ke depan itu juga ada masalah di situ. Itu saya kira. Oh, jadi memang benar perkembangan yang sangat pesat dan optimal itu terjadi di rentang usia itu ya Bu ya? Ya memang belajar itu sepanjang usia, tetapi di usia ini memang karena secara biologis itu memang sedang banyak sekali ya sel saraf yang terbentuk dan karakteristik anak itu sangat memungkinkan dia untuk menyerap banyak. Nah itu menjadi di situ disebut masa emas itu tadi. Iya. Paparan tentang golden age ini sungguh membuka kita, kan mungkin banyak orang itu tadi yang golden age itu tentang kognitif, tentang akademisnya saja, tapi ternyata juga bisa untuk mengembangkan kemampuan sosialnya dia, emosinya, kesehatan mentalnya juga gitu ya. Terutama ini saya menambahkan sedikit di masa 1 tahun pertama itu ada yang namanya perkembangan kelekatan pada orang dewasa ya, attachment. Kalau anak itu tidak memperoleh apa yang disebut sebagai secure attachment ya, kelekatan aman pada orang dewasa, dia trust pada orang dewasa, maka ke depan juga akan ada masalah terkait dengan ini ya, relasi dengan orang lain. Terima kasih Bu Agnes. Nah lalu ini ada yang selanjutnya tentang generasi alfa. Generasi alfa itu yang saya dengar sih di anak-anak usia sekarang, khususnya kami di KBTK kan usia sekarang dari 1,5 tahun sampai 6 tahun. Nah, ini kami dengar ini anak-anak ini masuk di generasi alfa. Nah generasi alfa ini generasi apa ya Bu ya? Saya sendiri juga mencari informasi itu ya. Oh ternyata disebut sebagai generasi alfa ya, kelahiran 2010 ke sini gitu ya. Nah ini ditandai dengan pesatnya teknologi gitu ya, jadi melebihi generasi sebelumnya ya, generasi apa itu sebelum alfa itu Z ya. Nah, jadi anak alfa ini lahir itu sudah langsung dengan iklim teknologi yang begitu pesat ya. Mungkin anak setahun gitu yang dia sudah lihat-lihat objek itu sudah mulai lihat oh ada HP, dia lihat namanya bukan HP, dia lihat apa ya televisi dengan berbagai YouTube channel gitu ya Bu ya. Memang seharusnya nggak boleh, ya. Tetapi ya gimana lagi ya, anak itu memang lahir dalam setting zaman seperti itu, sehingga nih karakteristik anak alfa itu ya, selain dia lahir di satu zaman yang begitu maju teknologinya, juga dia punya banyak kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan itu secara aksesnya begitu banyak gitu. Jadi mungkin anak usia berapa ya sekarang tuh TK itu ya, dia udah pengen tahu tentang apa, dia cari sendiri udah bisa gitu ya. Nah saya kira itu yang menjadi karakteristik anak alfa ya. Dan juga sekarang apa-apa zaman sudah lebih mudah, segala sesuatu lebih instan, lebih cepat, mudah, maka dia juga mengalami zaman yang serba mudah. Lalu orang tuanya sendiri sudah sangat maju. Ini kan orang tua yang paling maju ya. Orang tuanya alfa itu berarti sekitar milenial ya, mungkin sesudah milenial juga gitu ya. Sudah banyak pengetahuan, sehingga dugaan saya anak alfa ini dari segi kesejahteraannya juga paling bagus ya, dari generasi yang mengalami pendidikannya paling baik ya, karena orang tuanya pada generasi yang sudah sangat berpengetahuan. Berkaitan dengan golden age dan generasi alpha ini Bu,
penjelasan Ibu tentang Golden Age dan generasi Alpha ini, seberapa penting sih Bu orang tua mendampingi anak-anak generasi Alpha di masa Golden Age-nya anak-anak ini? Memang tadi seperti yang saya katakan bahwa generasi Alpha itu seperti punya begitu banyak fasilitas ya untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi justru di situ pendampingannya justru diperlukan ekstra. Tantangannya banyak ya Bu ya. Ekstranya tuh begini. Ini satu pesan yang memang harus disampaikan kepada masyarakat ya, bahwa anak itu di satu sisi dia memang pembelajar yang dipermudah ya, dia akan punya pengetahuan yang begitu banyak, dia akan mudah untuk mendapatkan informasi, begitu mudah untuk berkomunikasi dengan siapapun, mengakses apapun ya. Tetapi di sisi lain, anak-anak ini harus tetap mengenal nilai-nilai itu yang perlu dipegang oleh masyarakat ya, dalam hal ini orang tua. Jadi tetap harus dikenalkan pada nilai-nilai keutamaan. Justru di zaman seperti ini, karena nanti dia jadi filter bagi dirinya sendiri, karena begitu banyak informasi yang masuk ke dia, ya semua ada di depannya dia. Nah, filternya itu dia nanti sampai remaja, sampai dewasa dia akan yang pegang kendali atas dirinya sendiri. Maka untuk usia anak-anak, orang tua harus mengajak anak-anak ini untuk mengenal, menginternalisasi ya, mencerna, oh ini loh ada sesuatu yang memang harus dia pegang gitu ya. Jadi nilai-nilai seperti kalau dalam hal relasi ya, terutama kalau anak-anak ini kan nanti akan banyak berkomunikasi, berelasi lewat secara digital. Di situ dia tetap harus memegang nilai-nilai, misalnya respect pada orang lain, kemudian empati, kemudian kalau di kultur kita ya sopan santun gitu. Jadi bagaimana sih berelasi di dunia maya secara digital, tetapi tetap dengan rasa respect, dengan sopan santun seperti itu. Jadi orang tua mendampingi dari mulai dini ya, memang harus diajak untuk, apalagi pandemi begini kan, jadi komunikasi relasinya hanya lewat digital gitu kan. Jadi anak ini diajak untuk menyapa orang-orang, kerabat-kerabat yang dikenal, bagaimana sih caranya menyapa lewat gadget ya, lewat gawai gitu. Saya kira justru begitu, justru pendampingannya sangat diperlukan ya. Pendampingan khususnya untuk tadi Bu, relasi, untuk mengenal nilai-nilai apa sih yang harus ada di diri anak gitu ya. Iya. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Jadi di masa pandemi ini memang kan banyak sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang PAUD KBTK ini, banyak orang tua yang galau, itu tadi istilahnya kalau sekarang galau untuk meneruskan anak untuk sekolah atau menunda dulu. Bahkan ada beberapa yang nanti dulu deh Miss, anak saya tidak mengikuti dulu untuk pembelajaran karena pandemi ini saya nggak berani nih untuk melepaskan anak seperti itu, untuk menyikapi masa pandemi ini. Sedangkan di usia anak dini ini sangat penting untuk mengoptimalkan masa golden age itu tadi. Menurut Ibu gimana ya Bu, sebagai orang tua menyikapi pandemi tapi juga harus mengoptimalkan masa golden age itu tadi? Jadi kalau terkait dengan pandemi, memang semestinya semangatnya tetap bahwa perkembangan anak itu tetap mesti berjalan optimal ya, walaupun di masa pandemi. Justru di masa pandemi itu diperlukan apa yang disebut sebagai kemampuan adaptif. Adaptif itu kehidupan tetap berjalan. Kalau dalam konteks perkembangan anak itu tetap berjalan dengan optimal, tetapi dengan cara yang menyesuaikan dengan situasinya seperti apa toh pandemi ya, tentunya situasi yang penuh dengan keterbatasan ya, setting fisiknya terbatas, hanya di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman sebaya, sosialisasi. Nah itu bagaimana keluarga-keluarga itu
usia sapi itu tetap bisa berjalan ya, aktivitas belajar melalui apapun begitu, dengan keterbatasan fisik itu, dengan keterbatasan relasi ya, kontak sosial gitu ya, tapi itu tetap berjalan. Jadi disitulah justru sebenarnya sekolah itu sangat diperlukan perannya, karena sekolah itu pada intinya membantu kan ya, membantu orang tua, membantu dalam hal apa. Nah, mungkin orang tua itu tidak paham yang namanya perkembangan optimal itu bagaimana sih untuk usia segini, itu aspek-aspek yang harus dikembangkan apa, caranya bagaimana gitu kan. Orang tua itu juga urusannya banyak sekali gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya sekolah itu membantu membuatkan ya yang namanya kurikulum itu ya, tapi kurikulum sederhana untuk anak-anak prasekolah tentunya. Dari sekolah diharapkan seperti itu, setiap hari ini loh kegiatan yang bisa dilakukan sehingga nggak lepas orang tua itu, nggak lepas dalam arti lepas ritme mendampingi perkembangan anaknya gitu ya. Jadi orang tua yang mendampingi di rumah, sekolah yang memberikan bahan referensi ya, fasilitasnya untuk realitasnya, sehingga kalau dibuatkan kegiatan seperti itu yang terstruktur seperti itu nanti itu cukup menjamin untuk perkembangan tetap berjalan, aspek-aspek perkembangan semua tersentuh, tetap berkembang gitu sesuai dengan usia anak seperti itu. Nah, sehingga harapan saya untuk sekolah juga betul-betul memperhatikan semua aspek ini ya, terutama kalau untuk anak prasekolah kan sebenarnya dia aspek kognitifnya tuh nggak terlalu yang kayak akademis banget ya, tetapi lebih dia itu gimana sih dia mengenal lingkungannya gitu ya, bagaimana dia belajar tentang keterampilan hidup sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin banyak orang tua yang tidak memahami betapa pentingnya anak itu bisa belajar self-help sehari-hari, dia bisa mengurusi diri sendiri, tahu apa yang diperlukan, oh ini waktunya makan, bagaimana dia belajar untuk menyiapkan makan dirinya sendiri gitu ya. Juga bisa mulai belajar mencuci piring, kemudian mengurusi dia di toilet kan gitu. Itu penting. Nah, itu semua aspek itu. Nah, ini sekolah yang apa menyusun gitu ya, sehingga orang tua lalu terbantu sebenarnya ya. Nah, saya kira itu. Baik Bu, memang kami di sekolah membantu orang tua untuk itu tadi memfasilitasi hari ini kegiatan anak seperti ini sudah tersusun. Nah, sekarang kadang yang jadi kadang cerita ke Miss, tapi ini tuh anak saya kok mulai mudi ya, udah bosan nggak maunya main gitu. Jadi mulai ada kan, karena ini sudah berapa bulan ya Bu, sudah cukup lama kita berjarak dengan anak-anak, jadi anak-anak seperti mulai kehilangan lingkungan sekolah gitu. Kalau di rumah tuh ya main, kalau sekolah kalau misalnya belajar apa atau melakukan kegiatan apa itu di sekolah, jadi ada beberapa anak mulai kehilangan semangat, moodnya sudah mulai berkurang seperti itu. Nah, gimana ya sebagai orang tua membangun lagi semangat anak dalam mengikuti kegiatan ini gitu, bersama sekolah pastinya untuk sekolah jarak jauh ini bisa berjalan lagi, semangatnya tetap ada gitu. Secara umum anak-anak itu memang mudi ya, jadi dia akan cepat bosan. Untuk ongkos ya bertahan pada satu tugas ini masih rendah, itu memang perkembangannya masih seperti itu. Jadi kegiatannya memang dibuat belajar itu dalam bentuk bermain gitu, atau berkegiatan sebenarnya anak-anak itu ya, kegiatan misalnya belajar tentang bagaimana merawat tanaman gitu misalnya ya, berkegiatan ya, mengolah sayuran atau bagaimana harus menjaga kebersihan rumah, itu harus kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau mau dengan cara bermain itu bisa pakai alat-alat bermain yang ada di rumah, makan gitu ya.
kan ada itu menggunting, menempel, itu senang ya, coret-coret, menggambar, mewarna, itu juga tidak dalam rangka kita mau menuntut dia kemampuannya tuh seberapa gitu ya, tapi lebih itu dilakukan dalam suasana yang bermain gitu ya, coret-coret atau dia tempel-tempel atau dia gunting-gunting gitu ya. Jadi bisa bermain dengan tujuan belajar. Jadi anak-anak lebih bisa belajar melalui aktivitas itu dibandingkan memang harus pakai lembar kerja gitu ya. Itu untuk anak-anak ya tidak akan bertahan lama di situ. Jadi boleh nggak apa-apa ya sesekali untuk mempersiapkan dia masuk ke SD kan ya. Tapi kalau sekarang memang lebih banyak aktivitas, kalau aktivitas motorik ya. Satu proyek berkegiatan itu dan diharapkan ini bersama orang tua kan, libatkan orang tua gitu. Dan memang kemudian orang tua harus saling menyesuaikan dengan anak, waktunya yang enak kapan nih itu jamnya. Di sini memang dalam hal ini ya diharapkan pagi, tapi kan kita tidak bisa menuntut itu ya dalam situasi seperti ini, orang tua pagi bekerja gitu ya. Fleksibel saja. Tips dari saya itu bikin jadwal harian, jadi tetap ada sesuatu yang terstruktur ya di rumah. Walaupun pandemi sepertinya kok kegiatan itu mengalir saja gitu ya, tetapi saran saya adalah tetap membuat struktur ya, keteraturan ya. Jadi keteraturan diwujudkan dalam bentuk jadwal harian. Jadwal harian ini nggak kaku, jadi memang dibicarakan dengan anak gitu ya. Nanti ini bangun tidur kita jam berapa, setelah bangun tidur kegiatannya apa gitu ya misalnya. Kemudian kita mau mengerjakan tugas dari sekolah kira-kira jam berapa ya. Ya kalau bisa pagi, kalau bisa sore, tetapi ketika anak itu kondisinya itu segar, yang moodnya bagus, biasanya di jam-jam berapa nih ya gitu kan. Seperti itu semua diatur. Untuk pemeliharaan diri dulu kan ya, jam tidur, jam makan pagi, siang, malam gitu ya, itu teratur. Mandi ada di situ, kemudian di sela-sela itu bisa diisi dengan bermain bebas bisa, atau bermain yang bertujuan seperti yang tadi itu. Jadi bermain bertujuan itu sebenarnya ya pembelajaran gitu. Diharapkan ini nanti yang membantu sekolah di situ ya, kegiatan bertujuan atau bermain bertujuan. Nah itu kalau sudah satu hari disusun seperti itu, tiap hari seperti itu, lalu ya anak merasa bahwa oh ya satu hari ini macam-macam ya kegiatannya gitu ya, aku masih bisa bermain, ntar masih bisa misalnya dia ada tontonan yang dia sukai, nggak apa-apa dikasih kesempatan aja ya, setengah jam, 1 jam, apapun yang kesukaan dia. Nanti ada jam doa bersama misalnya, ada jam untuk video call atau telepon dengan anggota keluarga yang lain gitu ya. Jadi lengkap di situ. Nah, sehingga anak merasa hidupnya nggak monoton gitu ya. Ternyata tuh, ini nanti habis ini ada ini nih, ada rasa penasaran anak juga itu ya Bu ya. Menanti setelah ini tuh ngapain sih? Gitu. Iya, jadi ada variasi gitu. Dan dia merasa keteraturan tuh sebenarnya buat anak-anak tuh lebih nyaman sebenarnya daripada dia merasa ini ngapain sih, mau ngapain gitu, aku bosen gitu. Tapi dia tahu habis ini seperti itu, nanti dibuat di satu kertas besar, bisa dihias, supaya nanti itu ditempelkan di dinding atau di itu dia bisa lihat. Nah itu satu tips. Sangat menarik Bu tipsnya. Dengan rutinitas itu kan jadi ingin tahu besok berarti kegiatanku ngapain aja ya. Jadi dia semakin tertarik untuk cari tahu lagi sih besok mau diajak mama ngapain ya. Jadi itu tadi ya, jadi terus nggak bosan itu tadi ya Bu ya. Mungkin satu pesan untuk orang tua ya. Jadi orang tua itu juga
nggak bisa dalam waktu singkat itu sempurna gitu ya. Jadi belajar terus gitu ya. Saya yang tahu teorinya aja masih latihan terus ini ya. Terutama untuk menghadapi anak yang tadi mudi gitu ya, gimana kita nggak terpancing gitu ya, tapi menciptakan situasi yang asik lagi gitu ya. Jadi kita tidak memperburuk kemudian anak itu tetap latihan gitu ya. Jadi anak-anak tuh sebenarnya yang diperlukan tuh bukan terutama orang tua yang perfect gitu, bukan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang happy. Saya kira itu kalau orang tuanya happy. Anaknya tuh ya nanti happy juga gitu ya. Jadi memang untuk menjaga happiness ini keterampilan yang sangat sulit untuk para orang tua, apalagi di masa pandemi seperti ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk orang tua. Kalau dia happy, suasana iklim di rumah juga asik, happy, anaknya juga bisa merasakan itu iklim. Ya, terima kasih Bu Agnes untuk sama-sama ngobrol-ngobrol kita siang ini. Terima kasih sekali untuk waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga ya nggak banyak yang bisa disampaikan, tapi semoga poin-poin pentingnya bisa tertangkap. Iya, terima kasih sekali. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik yang lain mungkin ya Bu ya. Boleh. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung di podcast kita kali ini tentang tunda atau lanjut podcast KBTK Budi Utama yang kedua. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaannya. Untuk informasi pendaftaran peserta didik baru bisa Bapak Ibu dan teman-teman saksikan. Informasi lengkapnya ada di sana, bisa dihubungi di Instagram, di website kami maupun di WhatsApp admin kami. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.